Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Wadi Dongtian, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan berbahagia ini kembali bertemu dengan saya, yaitu I Nyoman Alit Suharjaya, salah satu dosen di IAIN Gede Puja Mataram. Dalam hari ini saya akan sedikit membahas tentang retorika. Di sini mata kuliah retorika. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama istilah retorika, yang kedua pengertian retorika, yang ketiga sejarah dan perkembangan retorika, dan yang keempat fungsi retorika, yang kelima jenis-jenis retorika, yang keenam adalah peran retorika dalam kehidupan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, adapun capaian pembelajaran retorika di sini adalah yang pertama, mahasiswa dituntut mampu untuk menganalisa pengertian, sejarah, dan fungsi dan jenis retorika. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa peran retorika dalam kehidupan. Yang ketiga, mahasiswa dituntut mampu untuk mempraktekkan monologa, seperti sebagai MC, ceramah, dan berpidato, dan tentunya mengutamakan moderasi beragama dan berdasarkan konsep ajaran agama Hindu. Nah, selanjutnya di sini mahasiswa juga mampu dituntut untuk praktik dialogika. Di sini dialogika adalah diskusi dan debat dan tentunya di sini berlandaskan moderasi beragama dan konsep-konsep ajaran agama seperti itu. Nah, marilah kita membahas satu persatu retorika tersebut. Yang pertama adalah istilah retorika. Istilah retorika pertama kali dimunculkan oleh Aristoteles. Aristoteles sudah mengenalkan retorika di zaman Yunani, yaitu di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Pada awalnya, retorika tidak dipandang sebagai ilmu, namun cuma dipandang sebagai kecakapan berpidato. Sedangkan di sini Aristoteles menegaskan bahwa retorika adalah ilmu tersendiri. Retorika tidak boleh dimasukkan ke dalam jenis ilmu lain. Justru ilmu lain tersebut yang memanfaatkan retorika, terutama ketika ilmu lain tersebut mendeskripsikan hasil karya atau temuannya. Nah, di sanalah sedikit istilah retorika yang dituangkan oleh Aristoteles. Sekarang kita lanjut ke pengertian retorika, di mana retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu rhetoric dan bersumber dari bahasa Latin yaitu rhetorica yang berarti ilmu berbicara. Nah, secara sempit di sini retorika meliputi seni berbicara. Selanjutnya secara luas di sini retorika mengenai penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan, dan tentunya di sini pasti menggunakan aturan-aturan baku tentang bagaimana berbicara secara lisan maupun secara tulisan. Lanjut kita membahas di sini bagian yang ketiga yaitu sejarah dan perkembangan retorika. Di sini retorika sudah ada sejak manusia lahir, namun sebagai seni berbicara dipelajari mulai abad ke-5 sebelum Masehi. Di sini ada perkembangan retorika yaitu perkembangan retorika di Yunani, terus di masa Romawi, selanjutnya di abad pertengahan, dan yang keempat retorika modern. Marilah kita bahas satu persatu perkembangan retorika. Yang pertama yaitu di Yunani. Nah, di Yunani di sini adalah dianggap perkembangan atau kejayaan retorika tersebut, di mana orang-orang Yunani banyak memperkuat kemuliaannya atau kehidupannya dengan seni dan buah pikiran. Nah, adapun banyak tokoh yang bermunculan pada masa retorika di Yunani tersebut. Yang pertama di sini Protagoras dan Gorgias. Kelompok ini, Protagoras dan Gorgias, menyebut kelompoknya bernama Sophistai atau guru kebijaksanaan. Nah, adapun pandangan retorika dari Protagoras dan Gorgias adalah bagi mereka ilmu retorika itu bukan hanya ilmu pidato, melainkan meliputi pengetahuan sastra, gramatika, dan logika.
Selanjutnya di sini yang kedua adapun tokoh terkenal yaitu Isokrates. Isokrates dalam perkembangan di Yunani mendirikan sekolah retorika pada tahun 391 sebelum Masehi dengan menitikberatkan pada pendidikan pidato politik. Adapun gagasan yang utama dari Isokrates adalah pendapat yang terbentuk di bawah bimbingan lebih baik daripada tindakan-tindakan praktis. Waktu pada masa itu Aristoteles sudah memiliki pandangan yaitu suatu pendidikan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah pasti hasilnya lebih bagus daripada tindakan-tindakan praktis yang dilakukan di lapangan seperti itu. Lanjut di sini kita masuk ke tokoh retorika pada masa Yunani, namun di sini yaitu Plato memiliki suatu pandangan yang lumayan ekstrim terhadap retorika. Di mana adapun di satu sisi Plato mencela retorika tersebut, namun di sisi lain Plato juga memuji. Adapun di sini celaan Plato terhadap retorika yaitu dibilang retorika hanya keterampilan berbicara untuk menyenangkan hati orang lain. Selanjutnya, retorika dinyatakan adalah cara berbicara untuk menjilat, seperti mencari muka dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, Plato juga memuji retorika tersebut dengan menyatakan bahwa retorika adalah kemampuan berbicara yang mengandung kebenaran. Serta retorika mengandung nilai-nilai moral yang luhur. Namun adapun gagasan utama Plato terhadap retorika adalah Plato menyatakan bahwa retorika memegang peranan penting untuk menjadi seorang pemimpin sebagai model pendidikan, sarana mencapai kedudukan dan mempengaruhi rakyat. Ternyata selain mencela dan memuji, juga Plato memiliki suatu pandangan yang khusus terhadap retorika tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangan retorika di masa Romawi. Di masa Romawi di sini ada pun salah satu tokoh terkenal di sana yaitu Cicero. Cicero di sini merupakan orator yang ulung atau yang sangat baik pada masa perkembangan di Romawi. Beliau juga menciptakan suatu buku yang berjudul The Orator yang memberi penekanan pada keindahan pada komposisi dan penyampaiannya. Di sini adapun gagasan Cicero yaitu Cicero percaya bahwa efek pidato akan baik jika yang berpidato orang baik. Dikenal dengan istilah good man speak well. Seperti itu pada perkembangan retorika di masa Romawi. Selanjutnya kita masuk perkembangan retorika di abad pertengahan. Di sini abad pertengahan disebut abad kegelapan bagi perkembangan retorika tersebut. Karena di sini retorika pada masa pertengahan tersebut, retorika semakin tereduksi dan semakin kerdil. Hanya dikaitkan dengan gaya-gaya bahasa dan penyajian saja. Tidak ada perkembangan signifikan terhadap retorika tersebut. Nah, hal ini bermunculan aliran-aliran baru yaitu manierisme yang di sini mengutamakan penggunaan bahasa dengan gaya bahasa yang indah. Tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap retorika tersebut. Pada abad pertengahan berlangsung cukup lama, yaitu dari tahun 400 sampai 1400. Di Eropa selama periode panjang tersebut, warisan peradaban Yunani di sini diabaikan. Warisan-warisan retorika Yunani di sini sudah diabaikan. Nah, kita lanjut sekarang perkembangan retorika di zaman modern. Di sini ada beberapa aliran yang muncul tentang retorika. Yang pertama di sini adalah epistemologis. Di sini epistemologis membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Selanjutnya di sini belles lettres, yaitu mengutamakan keindahan bahasa, segi estetis. Kadang-kadang di sini sampai mengabaikan segi informatif yang terkandung dalam pesan tersebut. Yang ketiga yaitu elocutionis,
yaitu menekankan pada teknik pidato, bagaimana berbicara, mengarahkan kontak mata, dan mengatur suara. Adapun beberapa tokoh yang terkenal pada masa modern yaitu James Aquinas dan Charles Henry Walbert. Nah, demikian sedikit sejarah retorika. Selanjutnya kita di pembahasan yang keempat yaitu fungsi retorika. Di sini ada pun fungsi retorika yang dituangkan oleh Radunah, yaitu yang pertama di sini misinformation, yaitu retorika bersifat memberi dan menerima informasi tersebut. Selanjutnya di sini ada miseducation, yaitu bersifat memberi pendidikan. Biasanya di sini berfungsi digunakan oleh seorang guru untuk mendidik muridnya. Orang tua juga bisa untuk mendidik anaknya. Demikian pula seorang dosen untuk mendidik mahasiswanya untuk dalam menyampaikan suatu materi-materi kepada mahasiswa biar bisa diterima dengan baik. Selanjutnya persuasion, yaitu bersifat mempengaruhi. Hal ini biasanya digunakan oleh seorang pedagang untuk mempengaruhi pembeli-pembeli atau pelanggan-pelanggan supaya barang dagangannya atau produknya bisa laku dan bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, di sini ada yang terakhir yaitu misentertainment, yaitu untuk menghibur sifatnya. Biasanya di sini digunakan oleh media-media tertentu seperti media radio, media televisi untuk menghibur masyarakat. Selanjutnya di sini kita masuk ke jenis-jenis retorika. Adapun beberapa jenis retorika di sini yaitu menurut Hendrik. Yang pertama di sini ada monologika, di mana monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, seperti berpidato, kata sambutan, dan memberi ceramah. Di sini difokuskan retorika monologika tersebut, seorang pembicara tidak terlibat dalam tidak ada feedback seperti itu, tidak ada tanya jawab di sini, cukup satu arah, bisa bilang seperti berkomunikasi satu arah. Selanjutnya di sini ada dialogika, yaitu ilmu tentang seni berbicara secara dialog, seperti diskusi, tanya jawab, percakapan, dan debat. Di sini ada feedback dari pendengarnya, ada tanya jawab dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada pembinaan teknik berbicara, yaitu lebih menekankan dalam diarahkan pada pembinaan teknik bernapas, bina suara, teknik berbicara, dan bercerita. Di sini ada teknik-teknik tertentu dalam bercerita dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya di dalam jenis-jenis retorika di sini biasanya mahasiswa dituntut untuk praktek, seperti sebagai seorang MC, terus sebagai berpidato, ceramah, dan lain sebagainya. Dan dialog seperti kita praktek debat dan tanya jawab seperti itu. Untuk tentunya berlandaskan moderasi beragama, karena di sini dan serta ajaran-ajaran agama seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke peran retorika dalam kehidupan. Di sini yang pertama kita bahas peran retorika dalam bidang kehidupan, yaitu retorika sangat berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Di sini yang pertama adalah bidang agama. Bidang agama sangat membutuhkan retorika ini. Pertama, seperti untuk menyampaikan suatu pesan-pesan atau petuah-petuah agama kepada masyarakat atau kepada umat. Seperti contohnya di umat muslim seperti khotbah, bagaimana pengkhotbah tersebut menyampaikan suatu pesan kepada masyarakat, pada umat untuk memberikan suatu ceramah-ceramah tersebut biar bisa ditangkap atau diterima dengan baik, serta untuk meningkatkan moderasi beragama karena di masyarakat sangat banyak terjadi konflik-konflik agama seperti itu. Lanjut di bidang pendidikan. Di sini di bidang pendidikan digunakan sangat penting oleh masyarakat
Tentunya pada seorang guru biasanya untuk menyampaikan satu pesan atau mentransfer ilmunya kepada anak didiknya seperti muridnya. Demikian pula seorang dosen untuk menyampaikan suatu ilmunya kepada mahasiswa supaya bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa tersebut. Selanjutnya bidang politik. Di sini bidang politik sangat berperan penting menggunakan retorika tersebut untuk mencari aspirasi kepada masyarakat supaya partai-partai atau junjungannya bisa dipilih seperti itu. Selanjutnya di sini adalah bidang perdagangan. Bidang perdagangan atau bisnis bisa dibilang bidang ekonomi sangat membutuhkan retorika untuk mempromosikan dagangan-dagangannya supaya bisa diketahui oleh publik atau masyarakat, bisa dikenal dan bisa laku dagang-dagangannya seperti itu. Selanjutnya di sini di bidang seni. Di bidang seni retorika sangat dibutuhkan karena bidang seni di sini banyak sekali seni-seni yang ada di Indonesia, yaitu seni rupa, seni patung dan lain sebagainya. Retorika sangat berperan penting untuk mengkomunikasikan makna-makna yang terkandung di karya-karya seni tersebut. Selanjutnya di sini di bidang tulisan. Di bidang tulisan sangat penting juga, baik kadang-kadang digunakan dalam jurnal tulis oleh mahasiswa, biasanya di karya akhir tugasnya yaitu di skripsi. Skripsi sangat membutuhkan retorika untuk menyusun suatu kata-kata yang bagus, tentunya ilmiah seperti itu. Nah, demikianlah sedikit pemaparan tentang retorika. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait retorika baik dari awal, pengertian, sejarah, dan peran retorika dalam kehidupan ini bisa diterima dengan baik dan berfungsi dan berguna untuk kita semua. Nah, baiklah, pemaparan materi ini saya tutup dengan mengaturkan salam moderasi beragama, yaitu Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Wede Dong Tian. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan terakhir, terima kasih untuk pendengar.